Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di kota Jakarta. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 11 lewat 20 menit. Rudat FM kembali ke Jakarta, teman-teman. Satu pekan pasca berakhirnya hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Alhasil, dari rangkaian Pilkada Serentak 2024, ini merupakan fase akhir, yaitu fase rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Di Jakarta, Pilkada Jakarta 2024, seperti diketahui bahwa sudah memasuki fase rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten, kota ya, sudah akan selesai, dan kemungkinan besok sudah memasuki fase rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat provinsi atau DKI Jakarta. Nah, dari rangkaian tersebut barangkali sudah bisa diketahui siapa mendapat apa, teman-teman ya. Ada yang jadi juaranya, ada juga tentu saja yang menelan kekalahan. Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024 sudah diketahui ada indikasi siapa pemenangnya ya, melalui quick count pada hari H-nya, di sore hari ya. Dan sekarang sudah tanggal 6 Desember, rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 sudah hampir tuntas di tingkat kabupaten kota, dan sudah diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 58% ya. Artinya ada 42% yang tidak datang ke TPS atau barangkali berhalangan atau menyengaja. Alhasil hanya ada 58% suara yang masuk ke pemungutan suara, dan di sana pun tentu saja masih harus dibagi dengan yang gercos alias gerakan coblos semua ya, teman-teman. Seperti diketahui bahwa gercos muncul pasca parpol, ya dalam hal ini ada satu poros Kim Plus ya, merupakan hasil gabungan dari Koalisi Indonesia Maju dan beberapa parpol yang di Pilpres 2024 berlawanan atau sebagai oposan dari Kim, yaitu salah satunya adalah parpol PKS, ada Partai Nasdem, dan Partai PKB. Yang menjadi sorotan tentu saja adalah parpol politik seperti PKS yang di belakangan sebagai pengusung Pak Anies Baswedan sebelum pendaftaran, namun berbelok arah dan berbalik badan menjadi poros Kim Plus, teman-teman. Dan tentu saja ada salah satu yang tidak masuk di Kim Plus, yaitu PDIP. Dan di jelang pendaftaran mendapat kesempatan dari putusan MK nomor 60 2024 untuk mengusung calon sendiri. Jadi melihat hasil quick count di Pilkada 2024, terutama di Pulau Jawa, ada Ibu Risma di Jawa Timur. Nah, itu juga menelan kekalahan, merupakan salah satu paslon dari PDIP di Pilkada 2024. Kemudian ada Bapak Andika Perkasa yang juga gagal dikabarkan ya, walaupun itu adalah Jawa Tengah kandang banteng, namun tidak dimenangkan oleh PDIP karena memang harus melawan poros Kim Plus yang luar biasa banyak berkumpul di satu sisi. Kemudian di Jawa Barat juga ada Bapak JJ Ronald yang merupakan salah satu paslon dari PDIP. Dari 4 paslon yang maju di Pilkada Jawa Barat, juga menjadi peserta yang memperoleh suara dari paling buncit ya. Setelah ada pasangan Deddy Mulyadi, ada juga yang di runner up, ada Ahmad Zaihu dan Ilham Ababi, juga ada pasangan dari PKB. Dan tentu saja di Jakarta merupakan satu-satunya usungan PDIP di Pulau Jawa yang kemungkinan memenangkan ya, dari hasil rekapitulasi yang sudah diperoleh Pilkada Jakarta 2024. Sementara di Banten, PDIP juga menelan kekalahan setelah mengusung Ibu Airin dan Ade ya, yang sebelumnya memang dikabarkan dari survei akan memenangkan, ternyata justru mengalami kekalahan di hasil akhir, teman-teman ya. Jadi praktis PDIP ada kemungkinan faktor lain yang bisa memenangkan di Jakarta,
padahal melawan usungan Kim Plus yang berkumpul kurang lebih mungkin 13 parpol mengusung RK Suswono. Namun kali ini PDIP beruntung, barangkali ada faktor hal lain seperti halnya dukungan ketokohan Bapak Anies Baswedan yang memiliki massa yang cukup baik, terutama dari hasil survei menjelang Pilkada 2024 di Jakarta tersebut. Jadi sudah diketahui ya bahwa ada yang tumbang, ada yang menang. Nah, berlawanan juga dengan kondisi partai PKS yang di basis utamanya di Jakarta, Depok, Jawa Tengah, dan NTB juga mengalami kekalahan. Barangkali hikmah terbaiknya adalah bahwa dari cerminan PDIP dan salah satunya juga parpol yang bergabung Kim Plus adalah PKS, bahwa seluruhnya tidak murni dari kekuatan parpol ya untuk memenangkan di pilkada ini. Terbukti di Jakarta, 13 parpol yang berkubu di salah satu sisi yaitu Kim Plus juga mampu dikalahkan oleh satu parpol dengan dukungan tokoh politik ya yang berpengaruh di Jakarta saat itu, yaitu Bapak Anies Baswedan. Dan menjadi pelajaran juga bagi PDIP dan PKS untuk selalu tentu saja merawat konstituennya ya. Tidak lantas jumawa karena menang di pileg lalu mengabaikan figur atau tokoh yang akan diusung di suatu tempat, terutama di pilkada. Dan terbukti di pilkada Jakarta 48% tidak melakukan pilihan sebagai respon atau perlawanan terhadap parpol yang tidak aspiratif, terutama dalam mengusung calonnya. Demikian saya rasa Ruda TPM mengambil hikmah yang sederhana dari kejadian pilkada serentak 2024, terutama di Jakarta dan Pulau Jawa. Teman-teman, kita akan melakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Ruda TPM sedang menunggu waktu untuk hadir di ruang utama masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kebaikan semuanya tentu saja ya teman-teman.